Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya, Najib Arif dengan NIM 2304051. Perkenalkan, nama saya Kirena Anindya Putrasto dengan NIM 2308363. Saya Putra Ali Sejati dengan NIM 2305572. Perkenalkan, nama saya Karelia Nabila Listiani dengan NIM 2304520. Kami akan menjelaskan teori medan kristal melalui desain poster kami yang berjudul Unmasking the Electrostatic Interplay, A Journey into Transition Metal Complexes with Crystal Field Theory. 1. Pengertian. Teori medan kristal atau Crystal Field Theory atau CFT menjelaskan interaksi elektrostatik antara ion logam pusat dengan ligan yang bermuatan negatif yang berada di sekitarnya. 2. Pembelahan tingkat energi orbital D. Lingkungan ligan yang berbeda atau medan ligan mempengaruhi tingkat energi orbital D ion logam pusat. Dalam kompleks oktahedral, kelima orbital D yang awalnya terdegenerasi akan terbelah menjadi dua tingkat energi, yaitu orbital T2G seperti dxy, dxz, dan dyz yang memiliki energi lebih rendah. Kemudian ada orbital EG seperti dx kuadrat, y kuadrat, dan dz kuadrat yang memiliki energi lebih tinggi. Perbedaan energi antara orbital T2G dan orbital EG disebut energi pembelahan medan kristal atau delta O. Selanjutnya, ada pengaruh delta O terhadap sifat kompleks. Besarnya delta O menentukan sifat magnetik, warna, dan reaktivitas kompleks logam transisi. Jika delta O besar, maka kompleks cenderung berspin rendah atau low spin. Dan sebaliknya, jika delta O kecil, kompleks cenderung berspin tinggi atau high spin. Dan yang keempat, ada faktor-faktor yang memengaruhi delta O. Pertama, jenis ligan atau direct spektrokimia. Ligan yang berbeda memberikan medan ligan yang berbeda, sehingga memengaruhi nilai delta O. Yang kedua, muatan ion logam. Semakin besar muatan, maka semakin kuat interaksi elektrostatik dengan ligan, sehingga meningkatkan delta O. Yang ketiga, bilangan kuantum utama logam. Logam dengan bilangan kuantum utama yang lebih besar cenderung memiliki delta O yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan momen magnetik dan distribusi elektron. Momen magnet kompleks dijelaskan dan dikorelasikan dengan distribusi elektron pada orbital D. Orbital D terdiri dari 5 orbital, yaitu dxy, dxz, dyz, dx kuadrat mini kuadrat, dan dz kuadrat yang dapat menampung hingga 10 elektron. Kompleks dengan elektron tidak berpasangan memiliki momen magnet atau yang biasa disebut paramagnetik. Jadi, elektron-elektron ini menghasilkan momen magnet karena spin dan momentum orbital mereka. Oleh karena itu, kompleks ini akan menunjukkan daya tarik terhadap medan magnet eksternal. Lalu ada kompleks dengan orbital D terisi penuh atau berpasangan yang biasa disebut diamagnetik. Elektron berpasangan ini tidak menghasilkan momen magnet dan tidak ditarik oleh medan magnet eksternal. Oleh karena itu, kompleks ini cenderung tidak menunjukkan respon terhadap medan magnet. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi momen magnetik yaitu konfigurasi elektron, geometri kompleks, dan efek ligan. Selanjutnya, warna kompleks logam transisi. Warna kompleks disebabkan oleh transisi elektron antar tingkat energi orbital D yang berbeda. Dalam kompleks logam transisi, elektron-elektron dalam orbital D dapat mengalami transisi dari satu tingkat energi ke tingkat energi lainnya. Tingkat energi ini dipisahkan oleh energi yang disebut sebagai splitting energi lapangan ligan atau delta O. Ketika sebuah foton dengan energi yang sesuai dengan delta O diserap, elektron dapat melompat dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi dalam orbital D.
Lalu, energi foton yang diserap bergantung pada nilai delta O, yaitu bergantung pada jenis logam pusat dan ligan yang mengelilinginya. Ligan yang kuat seperti Cn- atau Co menyebabkan splitting yang besar dengan nilai delta O tinggi, sedangkan ligan yang lemah seperti Imine atau Br- menyebabkan splitting yang kecil atau nilai delta O-nya rendah. Lalu warna yang teramati merupakan warna komplementer dari warna yang diserap. Misalnya, jika kompleks menyerap cahaya merah pada panjang gelombang sekitar 700 nanometer, maka kompleks akan tampak berwarna hijau, yang merupakan warna komplementer dari merah. Warna yang teramati bisa dijelaskan oleh roda warna, di mana warna komplementer berada pada sisi berlawanan dari roda warna. Pengaplikasian teori medan kristal yang pertama, penjelasan warna. Teori medan kristal dapat menjelaskan warna variasi pada pewarna dan batu permata. Misalnya, zamrud hijau dari transisi orbital Cr3. Kemudian dalam analisis kimia, identifikasi dan ukur ion logam. Misalnya, RTA mendeteksi ion logam dengan warna kompleks yang berbeda. Kemudian dalam terapi obat, teori medan kristal juga dapat membantu rancang obat kanker. Misalnya, cisplatin yang mengikat DNA sel kanker melalui distorsi orbital DPT2. Kemudian dalam biomolekul, teori medan kristal juga dapat menjelaskan struktur dan fungsi biomolekul. Misalnya, hemoglobin mengikat oksigen dengan Fe2 dan klorofil fotosintesis dengan Mg2. Penelitian-penelitian menarik yang terbaru tentang crystal field theory ini, yang pertama ada studi tentang kompleks logam transisi dengan ligan fungsional untuk perangkat optoelektronik tahun 2023 oleh Zhang et al. Studi ini mengkaji kompleks logam transisi dengan ligan fungsional yang memiliki sifat optoelektronik menggunakan crystal field theory. Yang kedua, ada aplikasi crystal field theory dalam pengembangan katalis logam transisi untuk reaksi kimia pada tahun 2022. Studi ini oleh kelompok dari Universitas Kyoto, Jepang. Mereka mengeksplorasi penggunaan crystal field theory untuk merancang dan mengoptimalkan katalis logam transisi untuk berbagai reaksi kimia menggunakan crystal field theory.